Kepada yang terhormat Bapak Ferry dan Bapak Jati selaku pengampu mata kuliah Rekayasa Nilai, perkenalkan nama saya Dionysius James Pratama Wijaya dengan NIM 21010118120007 kelas A. Berikut saya akan mempresentasikan ringkasan dari Value Engineering yang sudah saya baca dengan judul Trong Highway 7 at Louisiana Avenue Interchange. Oke, mari kita lanjut. Baik, ini merupakan sub-sub bab yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada deskripsi proyek, yang kedua ada analisis proyek, yang ketiga ada evaluasi ide, yang keempat rekomendasi, yang kelima validasi value engineering, yang keenam lampiran. Kita masuk pertama ke deskripsi proyek terlebih dahulu. Berikut ini merupakan deskripsinya. Laporan Value Engineering tentang studi di kota St. Louis Park, Minnesota, difasilitasi oleh HDR Engineering Inc. pada 10-13 Agustus 2010. Usulan proyek adalah menghapuskan persimpangan sinyal di Trong Highway 7 dan Louisiana Avenue dan menggantikan dengan simpang tas bidang. Di Trong Highway 7 merupakan arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat ketenagakerjaan dan pengembangan perumahan di kota St. Louis Park, Minnetonka, Hopkins, dan Minneapolis. Memiliki peran yang sangat penting karena menghubungkan dua kota area metropolitan di barat ke tempat bekerja di pusat kota Minneapolis. Lingkup studi value engineering itu ada dua, yaitu lakukan tinjauan menyeluruh dan analisis masalah proyek utama dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin lintas fungsi. Dua, fokus dari studi value engineering untuk mengidentifikasi ada tiga, yaitu alternatif yang dapat meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik, alternatif yang mengurangi dampak sekarang dan meningkatkan peluang untuk pengembangan masa depan, sistem transportasi yang ramah lingkungan. Baik, ini merupakan foto yang berada langsung di lapangannya yang seperti ini. Nah, jadi ini merupakan daerahnya Trong Highway sama yang Louisiana Avenue itu. Nah, yang Trong Highway ini yang jalan yang tol, yang seperti jalan tol itu, yang melintang secara horizontal, sedangkan yang vertikal itu yang Louisiana Avenue. Nah, berikut, ini ada itunya, contoh yang digambar seperti pada secara 2D ya, ini yang digambar pada ringkasannya, pada laporannya, datanya. Ini merupakan titik tengah ketemunya di sini gitu. Oke, kita masuk ke yang bab yang kedua, yaitu analisis proyek. Oke, analisis proyek. Rangkuman masalah utama proyek, observasi lokasi, dan proyek pengemudi, yaitu usulan profil di Trong Highway 7 akan menimbulkan efek roller coaster beberapa utilitas di persimpangan. Daerah sekarang berbeda dengan data geoteknik dari pembangunan awal 30 tahun lalu. Kondisi ketat untuk konstruksi dan lalu lintas. Lalu lintas Louisiana Avenue dapat dikontrol dengan satu lajur di usulan rencana. Lajur bus di sepanjang jalan Walker. Waktu lampu lintas terlalu lama. Ketua tim VM yang kemudian biaya dari perkiraan biaya dasar digunakan untuk mengetahui biaya yang paling besar yang dapat memandu tim VE dalam studi. Berikut cost modelnya, ada roadway, engineering total 20% of construction, contaminated soil removal and backfill, bridge retaining wall, mock excavation and backfill, median barrier, and guttering. Itu semuanya ada kumulatif harganya. Berarti kita bisa melihat yang paling besar itu berada pada roadway-nya sendiri sebesar $6.526.500. Itu memakan sebesar 33%. Berarti ini bisa dibilang seperti diagram Pareto, ya. Berarti yang kita bisa memilih yang
80% besar gitu. Mungkin dari roadway sampai bridge ya, dari jalannya sampai jembatannya. Itu mungkin bisa dilakukan value engineering agar cukup berdampak untuk proyek itu sendiri. Analisis fungsi dalam penglihatan unik dari studi proyek, mengubah elemen proyek ke fungsi, mengidentifikasi fungsi desain elemen utama, memungkinkan pemilihan lebih luas untuk alternatif. Baik, berikut ini merupakan diagram phase diagramnya ya dari si pembangunan value engineering ini. Berikut yang sebelah kiri ada how, when, dan why. Itu lebih diperinci, bisa di-pause jika ingin melihat secara lebih seksama. Berikut lanjutan dari phase diagramnya. Oke. Berikut ini performa proyek harus dijelaskan dan disetujui oleh tim proyek, tim value engineering, dan petinggi di awal studi VE yang akan digunakan untuk mengidentifikasi, evaluasi, dan dokumentasi. Matriks atribut performa digunakan untuk menentukan sesuatu yang sama penting untuk evaluasi ide-ide. Jadi di tabel yang sebelah kanan ini, itu tuh merupakan semua overall performance-nya, semua kinerja yang dilakukan di proyek ini. Jadi itu ada 1, 2, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 buah peningkatan kinerja yang dilakukan dengan yang performa yang paling tinggi, yaitu ground improvement, peningkatan tanah ya, dengan performanya meningkat sebanyak 9%, dan itu ada macam-macam juga, ada penghematannya sebesar berapa. Bisa lanjut, kita masuk ke subbab evaluasi ide. Tim VE sebagai sebuah grup membuat dan mengevaluasi ide agar dapat menjadi berbagai macam fungsi. Proses evaluasi memiliki 7 atribut. 1. Operasi utama, 2. Operasi lokal, 3. Pemeliharaan, 4. Dampak konstruksi, 5. Dampak lingkungan, 6. Jadwal proyek, 7. Risiko. Membandingkan dengan ide lain, mana yang lebih bagus untuk desain awal. Tim VE membuat 5 peringkat yang untuk membandingkan ide yang bagus. 0 gagal, 5 yang paling bagus. Semua ide ini dibuat di fase kreatif. Ide harus sesuai dengan kendala dan keputusan yang diberikan kepada tim VE. Kita masuk ke subbab rekomendasi. Berikut untuk mempresentasikan rekomendasi individu untuk konsep awal. Setiap rekomendasi memiliki ringkasan dari konsep awal. Deskripsi penggantian, daftar keuntungan dan kerugian, perbandingan harga, penggantian kinerja, narasi singkat yang membandingkan desain asli dengan rekomendasi. Tim VE membuat 84 ide berbeda di proyek ini. Dari ide ini dikembangkan 8 rekomendasi. Ke 8 rekomendasi dengan beserta penghematan dan peningkatannya. Strategi implementasi, ada skenario A, yaitu melibatkan rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat ini meningkatkan fungsi dasar penghematan sampai 4,1 juta dolar dan kinerja 8% meningkat. Skenario B melibatkan rekomendasi 5A digabungkan dengan 1, 2, dan 4, penghematan sampai 5,1 juta dan kinerja tambah 7%. Skenario C melibatkan rekomendasi 5B digabungkan dengan 1, 2, dan 4, penghematan sampai 3,9 juta per 3,9 juta dolar dan kinerja meningkat 11%. Manajer proyek akan mengulas kembali dan mengevaluasi tim VE mengevaluasi kembali rekomendasi tim value engineering yang termasuk laporan akhir. Setiap rekomendasi yang tidak diterima atau diubah oleh manajer proyek diperlukan pembuktian beserta penjelasan dari manajer proyek. Berikut saya menjelaskan tentang ide konstruksi yang dilakukan. Ada ide S1, membangun bundaran pertama dengan landai slip sementara di SE dan NW, memindahkan persimpangan di Louisiana Avenue dan Trong Highway 7 ke persimpangan Jalan Lake dan Trong Highway 7. Membangun Trong Highway 7 setengah. Ide S2, geser lalu lintas Trong Highway 7 ke selatan dan bangun Trong Highway 7 sekaligus. Ide S3, geser lalu lintas Trong Highway 7 selatan menggunakan Jalan Lake dan membangun Trong Highway 7. Ide S4, geser Louisiana Avenue ke barat sampai penurunan profil.
pertimbangan desain value engineering, accelerated bridge construction. Untuk yang nomor 1 yaitu konsep awalnya, konsep dasar berupa satu jembatan dengan girder pracetak. Yang kedua, pertimbangan konsep, pertimbangan agar ABC dapat digunakan. Yang ketiga, diskusi, penting untuk mengurangi lalu lintas saat penggunaan beton pracetak akan menghemat waktu. Keuntungannya, penghematan waktu, sumbangan dana dari FHWA, ada daerah untuk membuat pracetak. Kerugiannya, teknologi baru di daerah tersebut, beberapa dek jembatan retak prematur. Jika jalan dibangun dibutuhkan 2 jembatan. Ya, di sini kita bisa membaca bahwa ini merupakan teknologi baru di daerah tersebut sehingga ini cukup susah karena tidak semua mandor atau konstruksinya ya yang pandai, yang ahli gitu. Jadi kita harus bisa mendatangkan dari luar konstruksi yang ahli agar bangunan kita tetap terjaga dengan baik. Juga kalau kita memakai ini bisa betonnya bisa dikontrol di luar daerahnya. Juga sangat menghemat waktu karena pembuatannya di luar, karena kita tinggal membangunnya di dalam saja gitu. Jadi ini sudah termasuk di luar dan sangat cepat dalam pembangunan ini. Sangat menghemat waktu. Namun juga ini penting untuk mengurangi ya, yang sesuai nomor 3 untuk yang diskusi, untuk mengurangi lalu lintas saat pembangunan. Karena kita harus membangunnya dengan cepat agar lalu lintas itu tidak macet terus kayak gitu. Nah, disinilah yang bagus agar bisa digunakan jalannya dengan lebih cepat. Gambarnya yang di atas itu abutment, itu adalah plat lantainya. Yang ketiga itu adalah pemindahan struktur atas secara masif gitu. Rekomendasi value engineering nomor 1A, perbaikan tanah. Konsep awalnya, membuang tanah terkontaminasi dan kotoran, dibutuhkan terpal dan penopang sementara mineral tanah dan bahan organik yang ditemukan terkontaminasi tar batu bara. Konsep rekomendasi, gunakan perbaikan tanah daripada menggali, campuran tanah, stone column, fiber of compaction, dan densification. Konsep dasar, semua asumsi dan desain dasar butuh investigasi subsurface tanah. Desain dasar menaikkan Trong Highway 7 di atas Louisiana Avenue. Asumsi desain, boring dan suara kerucut mekanis untuk penilaian awal. Diasumsikan tanah terkontaminasi, tanggul akan dibangun, menaikkan permukaan tanah dan mitigasi pemukiman. Pengamatan sampai $2,4 juta dan performa meningkat sebesar 9%. Gambarnya, yang pertama ada deep soil mixing, memiliki risiko pada pH rendah, namun memiliki tingkat polusi suara yang lebih rendah dibandingkan tiang panjang. Butuh rig khusus untuk menggunakan deep soil mixing ini dan biaya mobilitas sangat besar. Tidak praktis untuk proyek ini. Yang kedua ada stone column, hanya mampu sampai kedalaman 35 feet, namun mampu mengurangi penurunan tanah. Yang ketiga ada fibro compaction, digunakan di daerah berpasir, tidak untuk kawasan gambut. Yang keempat ada densification, meningkatkan kepadatan tanah dan mengurangi potensi likuifaksi pada daerah seismik. Kelima ada dynamic compaction, cocok untuk daerah kepadatan rendah, tidak untuk tanah organik. Berikut ada rekomendasi VE nomor 1B, timbunan ringan. 1. Konsep aslinya, membuang tanah terkontaminasi dan kotoran, dibutuhkan terpal dan penopang sementara untuk kestabilan penggalian. Yang kedua ada konsep rekomendasi, timbunan ringan menggunakan EPS geofoam atau ban sobek. Diskusinya, pengukuran tanah tambahan untuk menentukan teknik perbaikan yang tepat untuk proyek ini. Operasi dikombinasikan dengan cell surcharge untuk meningkatkan kualitas tanah. Asumsi desain, boring dan suara kerucut mekanis untuk penilaian awal, diasumsikan tanah terkontaminasi, tanggul akan dibangun, menaikkan permukaan tanah, dan mitigasi pembangunan. Penghematan sampai $2,2 juta dan performa berkurang sebesar 2%. Keuntungannya mengurangi penurunan, mengurangi truk timbunan, mengurangi penggalian kotoran, mengurangi waktu jadwal, mudah dibuat. Kerugiannya dapat mempersulit item lain, risiko potensi terhadap campuran busa dengan minyak bumi, diperlukan lapis perlindungan. Yang ketiga, menghalangi utilitas masuk. Berikut gambarnya ada detail pemasangan geofoam, ada balok EPS geofoam yang sedang dirakit. Sedangkan yang ketiga, ada balok styrofoam dirakit di belakang dinding penahan untuk tanggul jembatan. Rekomendasi VE nomor 1C, itu timbunan yang didukung tiang. Konsep asli,
Membuang tanah terkontaminasi dan kotoran. Dibutuhkan terpal dan penopang sementara. Mineral tanah dan bahan organik yang ditemukan terkontaminasi terbatu. Hasil rekomendasi menggunakan tiang pancang atau drilling pile pada area dengan tanah bertekanan. Diskusi, tanggul yang didukung tiang dapat dipasang tanpa lalu lintas. Asumsi desain, boring dan suara kerucut mekanis untuk penilaian awal, yang menjadikan tanah terkontaminasi, tanggul akan dibangun, menaikkan permukaan tanah, dan mitigasi pemukiman. Penghematan sampai $2,5 juta dan performa meningkat sebesar 6%. Hitungannya, menghapus penggalian, mengurangi pemeliharaan jangka panjang dengan mengurangi penurunan jangka panjang, terpal sementara tidak diperlukan untuk penggalian kotoran, risiko lebih kecil, biaya lebih murah, lebih bisa diprediksi. Kerugian tidak berisik, butuh koordinasi dengan sheet piling untuk pembangunan jembatan. Berikut itu yang sebelah kiri adalah kolom yang didukung dengan platform transfer beban diperkuat geosintesis bertulang. Yang kedua ada kolom mendukung tanggul dengan tiang pancang yang dipasang dan dipotong selama konstruksi. Yang ketiga, ada tanggul dan jalan raya di atas timbunan yang sama mendukung tanggul 1 tahun kemudian. Masuk ke rekomendasi VE nomor 2 yaitu Reinforced Slope. Konsep aslinya dibutuhkan dinding beton cantilever untuk pengecoran di lapangan. Konsep rekomendasi mengganti pengecoran di lapangan dengan Reinforced Stepped Slopes. Ketiga ada diskusi, RSS dapat mengakomodasi penurunan. RSS bersifat hijau dan hanya perlu penyiraman, cocok untuk estetika. Tempat pijakan bisa berlebar sebesar 70 sampai 45 derajat. Penghematan $1,1 juta dan performa meningkat 7%. Keuntungan dapat mengakomodasi penurunan, mengurangi biaya, meningkatkan tempat pijakan, meningkatkan estetika, mengurangi waktu konstruksi, tidak memerlukan fondasi struktural. Kerugiannya menambah pemeliharaan. Yang berikut yang foto yang selama konstruksi, yang sebelah kanan setelah konstruksi. Rekomendasi VN nomor 3, bundaran 1 lajur. Konsep asli mempunyai 2 lajur setiap arah dari bundaran utara ke bundaran selatan. Konsep rekomendasi dibangun dengan 1 lajur setiap arah. Diskusinya dilakukan analisa lajur tunggal dan jalur ganda jika rasio VC di bawah 85%, maka dipilih jalur tunggal. Keuntungannya mengurangi konflik, pijakan kecil, mudah diarahkan dari pengemudi, dapat diperbesar jika dibutuhkan, mengurangi permukaan kedap air. Salah satu lajur bundaran mudah dikendalikan dan sedikit konfliknya. Kerugiannya, satu lajur tidak dapat menangani volume tahun 2031. Di masa depan, stormwater perlu dipindahkan. Ini ada 3 gua ya. Yang pertama itu tuh merupakan pada tahun 2010 yang VC-nya masih 85%. Yang di bawah itu ketika tahun 2031 VC-nya tidak melebihi 3 lengannya melebihi VC yang 85%. Sedangkan yang tahun 2031 sudah diharuskan memiliki 2 lajur. Rekomendasi VE nomor 4 menghapus median di Louisiana Avenue. Konsep asli, opsi awal merupakan median ditinggikan. Yang kedua, konsep rekomendasi, dihapuskan median ditinggikan agar jalan lebih bersahabat. Diskusi, menghilangkan median yang dinaikkan, memberi nuansa perkotaan pada jalan dengan menghapus median. Jalur dalam akan miring keluar sehingga tidak perlu lagi cekungan di tengah jalan raya. Keuntungannya mengurangi kedap air, meningkatkan pembersihan salju, mengurangi panjang jembatan, lalu lintas bebas, karakter urban. Persepsi publik. Penghematan sampai 0,1 juta, performa meningkat 6%. Berikut gambarnya bahwa itu ada X ya, dihapus yang mediannya. Rekomendasi VE nomor 5A, persimpangan diamond yang ketat. Konsep aslinya menjadikan akses ke Trang Highway 7 melalui jalur Pengait Tombol yang terletak di timur laut dan barat daya. Konsep rekomendasi, persimpangan Tech Urban Diamond dianggap lebih bagus. Diskusi, 2D dapat beroperasi lebih baik daripada normal diamond. Jarak antara persimpangan harus dijaga kecil dari 350 dan sinyal lalu lintas tunggal digunakan. Asumsi desain awalnya, desain yang diusulkan berdampak besar pada lahan pengembangan. Namun, desain menunjukkan dampak dari right of way keseluruhan lebih sedikit. Penghematan sampai $1,5 juta dan performa meningkat 7%.
Keuntungannya, jejak proyek keseluruhan yang lebih kecil, pengaruh sedikit pada bisnis di bagian utara, desain RAM meningkat, operasi lalu lintas meningkat, harapan pengemudi meningkat, akan sesuai dengan jalan existing saat ini. Kerugian, meningkatkan konflik seputar bundaran, dapat terpengaruh akibat apartemen. Berikut gambarnya, ini berupa tipikal sectionnya, yang kanan sketsanya dari atas. Rekomendasi VE nomor 5B, persimpangan bundaran single point. Konsep asli, 4 bundaran dibangun untuk lalu lintas Chong Highway 7 dari Datao ke Louisiana Avenue menggunakan persimpangan Butson Hub. Konsep rekomendasi, membangun bundaran single point dengan jalur tunggal yang dapat mengakomodasi lalu lintas jalan dari atau ke Chong Highway 7. Diskusi, sesuai ekspektasi, pengemudi karena pintu keluar atau masuk Chong Highway 7 terhubung ke Louisiana Avenue, arus desain mengharuskan pengemudi untuk menavigasi persimpangan tambahan. Asumsi desain, persimpangan bundaran diperkirakan memiliki diameter 200 kaki, termasuk bundaran multilajur. Penghematan sampai $0,3 juta dan performa meningkat 21%. Keuntungannya, meningkatkan familiaritas kepada pengemudi, mengurangi pengaruh peraturan lalu lintas, meningkatkan RAM desain, pengaruh akses bisnis di bagian utara berkurang, peningkatan lalu lintas, peningkatan ekspektasi pengemudi. Kerugiannya, membutuhkan struktur jembatan lebih panjang untuk menyesuaikan kebundarannya. Berikut sketsa diameter 200 kaki pada gambar berikut. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu validasi VE. Validasi VE yang pertama yaitu 3 bentang struktur. Konsep asli, konsep dasar landai pengait tombol dengan bundaran, membentukkan bentang tunggal dengan percetak gelagar beton yang menopang dek yang dipasang di tempat. Struktur akan menopang vertikal CIP abutment dan didukung oleh tiang H yang digerakkan. Konsep rekomendasi, mengganti dinding vertikal dan jembatan tunggal dengan paving beton bertulang dan bentang 3 jembatan. Keuntungannya sedikit tanggul, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih nyaman untuk pejalan kaki, lebih mudah melebar di masa depan, mengurangi penggalian kotoran, potensi untuk mengurangi panjang dan kedalaman bentang struktur. Kerugian, mungkin meningkatkan biaya, peningkatan jadwal konstruksi, 2 pondasi jembatan tambahan yang akan dibangun. Berikut gambar sketsanya, tipikalnya. Validasi VE nomor 2, cul-de-sac S-Way Frontage Road. Konsep aslinya adalah sebuah bundaran di kuadran barat daya wilayah proyek. Bundaran tersebut meliputi Chong Highway 7, pintu keluar kait tombol arah timur, Kilmer Lane, jalan depan di selatan Chong Highway 7, Jalan Willig, dan Louisiana Avenue. Konsep rekomendasi, konsep yang direkomendasikan adalah menutup Kilmer Lane dengan membuat cul-de-sac. Setelah evaluasi dan diskusi tidak perlu membongkar jalan bagian depan, konsep dasar tersebut telah divalidasi. Dengan menggunakan volume proyeksi PM, menunjukkan semua kaki bundaran berada dalam jangkauan bundaran jalur tunggal, kurang dari yang VC tadi yang 85%. Dan tidak mempengaruhi operasi. Input yang perlu diperhatikan, 97% lalu lintas mobil, 3% truk, dan perkiraan lalu lintas jam sibuk faktor 0,9. Keuntungannya sedikit tanggul, meningkatkan cahaya di bawah jembatan, lebih nyaman untuk pejalan kaki, lebih mudah melebar di masa depan, mengurangi penggalian kotoran, potensi untuk mengurangi panjang dan kedalaman bentang struktur. Kerugiannya, warga mungkin tidak setuju, dapat mengarahkan lalu lintas truk ke lingkungan sekitar, kemungkinan sudut dari EB TH bisa diperkenalkan kecepatan yang lebih tinggi ke bundaran. Validasi PN nomor 3, tidak menurunkan Louisiana Avenue. Konsep aslinya, membuat Louisiana diturunkan sekitar 6-7 kaki di tengah dari Chong Highway 7. Konsep rekomendasi, pertahankan profil Louisiana Avenue yang ada setelah evaluasi dan penambahan konsep dasar untuk menurunkan profil Louisiana Avenue telah divalidasi. Berikut keuntungannya, mengurangi kompleksitas tagging, mengurangi penggalian, lebih sedikit risiko daripada penggalian, mengurangi jadwal konstruksi. Kerugiannya, penambahan tanggul, mungkin membutuhkan perpanjangan kurva vertikal, akan meningkatkan kemiringan pada jalur landai, meningkatkan ketinggian pengisian di depan kompleks apartemen. Berikut gambar galian dan timbunan dari validasi ini. Perhitungannya, tidak menurunkan Louisiana Avenue, dengan penghematan bisa sebesar $532.407. Lampiran. Ada 3 aktivitas awal, yaitu studi awal, yang kedua ada studi organisir, yang ketiga mempersiapkan data. Ada 6 fase value engineering oleh SAFE. Yang pertama ada investigasi atau informasi, yaitu mengetahui kriteria desain proyek.
Yang kedua ada analisis fungsi, mengidentifikasi dan mendefinisikan fungsi utama dan sekunder. Fase kreatif, menciptakan ide baru agar terjadi penghematan. Fase keempat, evaluasi, mengevaluasi ide yang telah dibuat. Yang kelima, ada pengembangan. Konsep paling bagus akan dikembangkan menjadi rekomendasi value engineering. Keenam, ada presentasi. Tim VE mempresentasikan rekomendasinya kepada yang lain. Matrix value merupakan bagian integral di value engineering. Value sama dengan performance dibagi cost. Berikut ada sebuah film yang akan tentang ini yang sudah saya coba cari di beberapa sumber. One of the things that's a little bit unique about the project, it's a tight diamond interchange. There are 3 roundabouts, 2 at the ramp terminals, and then there's another close by intersection for a parallel frontage road that has a 3rd roundabout on it. First roundabout's in St. Louis Park. There are a lot of bicyclists, there are a lot of pedestrians, and very few amenities for either one. So this project does provide multi-use trail on both sides. The public art is all incorporated into that area under the bridge. We've got LED lighting to not only light some of the artistic features on the bridge, but also to flood the area under the bridge with lights so it feels open and safe. The one other thing that's unique to this location is it's immediately adjacent to an EPA Superfund site. There's still a lot of issues with contaminated soil that we've prepared for. This is the largest capital improvement project that the City of St. Louis Park has ever undertaken. Projects like this, with a construction cost of about $22 million, an overall project cost of $30 million, don't come along every day in St. Louis Park. And so they heavily rely on us to not only do the engineering, but facilitate the process with the other agencies, and in particular, in this case, with MnDOT. There is no way we could have done this by ourselves. Short, Elliott, Hendrickson team has done just outstanding work for us, and with MnDOT, the Met Council, Environmental Services on bringing this project design to fruition. And now in the last year or so, we've been working on construction documents, plans and specs. Everyone is excited out there. We had groundbreaking just recently, and it's going to get built. It's been a great project for us to be involved in. The city's been a great client. They really went all out to make this not just an interchange, but something that does fit within. Oke, berikut. Terima kasih atas perhatiannya, sudah memperhatikan presentasi saya. Terima kasih karena sudah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi ini. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa semua yang ada di ini merupakan ada 8 tadi ya, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5A, 5B. Berarti ada 8 rekomendasi yang dilakukan di proyek ini. Dengan skenario-nya ada 3, 1, 2, 3. Dengan pelaksanaan konstruksi ada 4, ide S1, S2, S3, dan S4. Dengan dilakukannya ke semua 8 rekomendasi tersebut, kita dapatkan total penghematan yang besar dengan peningkatan performa. Terima kasih atas perhatiannya.